Tindakan intoleransi masih marak terjadi di Indonesia. Anehnya, dalam waktu dekat ini, seorang ustadz yang kontroversial bernama Zakir Naik bakal melakukan ceramah keliling ke beberapa kota di Indonesia. Belum lama ini terjadi kasus intoleransi di Sukabumi. Sebelumnya, kasus-kasus serupa juga telah terjadi. Kasus intoleransi ini biasanya dipicu oleh ceramah para ustadz yang menyebarkan penghakiman dan kebencian terhadap keyakinan agama lain. Ironisnya, ustadz dengan pendekatan seperti ini jumlahnya sudah sangat banyak di dalam negeri. Padahal yang dibutuhkan Indonesia justru adalah para pendakwah yang menyerukan penghargaan terhadap keberagaman dan keyakinan agama lain. Jika memang ingin mengundang pendakwah dari luar negeri, ya seharusnya yang diundang adalah figur-figur yang membawa pesan damai dan toleransi, bukan Zakir Naik. Karena Zakir Naik adalah simbol pengobar kebencian antar umat beragama. Ceramah-ceramahnya insinuatif dan menyerang umat beragama lain. Hal itu berpotensi meningkatkan tingkat konservatisme dan anarkisme di kalangan umat Islam. Di Indonesia tidak kekurangan ustadz dan alim ulama. Untuk apa mengundang ustadz provokator seperti Zakir Naik? Kehadiran Zakir Naik bisa menjadi ancaman nyata terhadap kerukunan antar umat beragama di negeri ini. Zakir Naik dikenal luas karena pendekatannya yang khas, debat agama. Dengan gaya oratif yang argumentatif, ia kerap membandingkan Islam dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Hindu, Buddha secara terbuka, langsung dan tanpa tedeng aling-aling. Bagi sebagian pihak, cara ini dianggap menunjukkan superioritas Islam. Namun, dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, gaya seperti itu sangat berpotensi menimbulkan gesekan horizontal. Bukan karena ajaran Islam itu sendiri yang bermasalah, melainkan karena metode penyampaiannya yang cenderung provokatif dan menyinggung keyakinan orang lain. Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan suku bangsa memiliki tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas nasional. Dalam kondisi semacam itu, segala bentuk kegiatan publik, apalagi yang bersifat keagamaan dan mengundang massa dalam skala besar, harus mempertimbangkan sensitivitas sosial yang menyertainya. Sejarah mencatat bahwa Zakir Naik telah menimbulkan banyak kontroversi di berbagai negara. Di India, di negara asalnya, ia dituduh menginspirasi radikalisasi, bahkan disebut-sebut berpengaruh terhadap pelaku teror di Dhaka, Bangladesh pada tahun 2016. Pemerintah India pun mengajukan permintaan ekstradisinya kepada Malaysia, tempat ia kini bermukim, karena tuduhan menyebarkan kebencian antar agama dan dugaan pencucian uang. Tak hanya di India, sejumlah negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Bangladesh juga telah melarang ceramahnya secara resmi karena alasan yang serupa. Pernyataannya dianggap mengancam ketertiban umum dan harmoni antar umat beragama. Di Indonesia, meskipun belum pernah secara resmi dilarang, kehadiran Zakir Naik juga telah menimbulkan perdebatan sengit. Ceramah-ceramah yang pernah disiarkan di televisi nasional dan media sosial sempat menimbulkan polemik, terutama ketika ia mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan pandangan politik tertentu seperti soal pemimpin muslim. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, pernyataannya tentang larangan memilih pemimpin non-muslim yang didasarkan pada tafsir terhadap surat Al-Ma'idah ayat 51 memperkeruh suasana dan dianggap memperkuat polarisasi masyarakat. Kini, ketika situs resmi dznindonesia.id mengumumkan rencana safari dakwahnya di Solo, Malang, Bandung, dan Jakarta, kekhawatiran serupa kembali muncul. Apalagi dalam situs itu disebutkan bahwa ceramah ini juga terbuka bagi non-muslim. Di satu sisi, ini mungkin tampak seperti ajakan berdialog dan terbuka. Namun, siapa yang akan menjamin bahwa dialog tersebut tidak berubah menjadi debat terbuka yang mempertentangkan keyakinan satu dengan yang lain? Siapa yang bisa memastikan bahwa audiensnya hadir
baik itu muslim maupun non-muslim, cukup memiliki kapasitas intelektual dan emosional untuk tidak tersulut oleh retorika yang menohok keyakinan mereka. Indonesia bukan India dan tentu saja bukan Malaysia. Karakter masyarakat kita sangat unik, religius tetapi juga sensitif terhadap isu SARA. Dalam masyarakat seperti ini, membenturkan agama-agama dalam ruang publik bukan hanya tidak bijak, tapi juga bisa sangat berbahaya. Kita pernah melihat bagaimana ujaran bernuansa keagamaan dapat memecah belah masyarakat, memicu intoleransi, bahkan kekerasan. Kasus-kasus seperti penyerangan rumah ibadah, penolakan pembangunan gereja, atau diskriminasi terhadap aliran tertentu menunjukkan bahwa luka sosial kita masih belum sepenuhnya sembuh. Indonesia tidak kekurangan ulama. Misalnya ada Quraish Shihab atau Gusmus. Figur ulama yang sangat mumpuni dalam menjelaskan Islam dengan pendekatan yang damai dan cinta kasih. Mereka berdakwah tanpa perlu menjelekkan agama lain. Dan justru karena itu mereka dihormati lintas agama. Argumen yang menyatakan bahwa Zakir Naik hanya ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai pun patut diwaspadai. Sebab bukankah dakwah Islam sejatinya bukan tentang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah di ruang publik, melainkan tentang menyampaikan pesan moral, spiritual dan sosial secara damai dengan empati dan adab. Jika tujuannya adalah menunjukkan wajah Islam yang damai, maka pendekatan debat terbuka justru kontraproduktif. Islam tidak perlu ditampilkan dengan gaya konfrontatif untuk bisa diterima. Justru dengan ketenangan, kesabaran, dan dialog yang setara, pesan Islam akan jauh lebih mudah meresap di hati. Lebih dari itu, dalam kondisi dunia yang kian terpolarisasi oleh konflik identitas, Indonesia semestinya menjadi contoh bagi dunia bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup rukun. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan jika yang kita undang ke mimbar publik justru orang yang secara historis telah menimbulkan perpecahan di berbagai tempat? Apakah kita ingin mengulang kesalahan yang sudah dilakukan di negara lain? Menjaga kerukunan tidak cukup hanya dengan slogan toleransi. Ia menuntut tindakan nyata, termasuk selektivitas dalam memilih tokoh agama yang diberi panggung di ruang publik. Dalam hal ini, memberikan panggung kepada Zakir Naik bukanlah langkah yang strategis, melainkan blunder yang bisa berdampak panjang. Lebih baik kita fokus membina pemuka agama lokal yang memiliki integritas dan visi kebangsaan, serta mengedepankan dialog antar umat beragama yang setara dan saling menghargai. Indonesia tidak kekurangan tokoh yang bisa menyuarakan Islam dengan wajah ramah dan teduh. Maka, tidak ada alasan untuk mengambil risiko dengan mengundang sosok yang terbukti menimbulkan kontroversi di mana-mana. Jika benar kita ingin merawat kebinekaan, maka kita harus mulai dari sikap selektif terhadap siapa yang layak didengar oleh publik. Dan dalam hal ini, Zakir Naik jelas bukan pilihan yang tepat. Para ulama dan tokoh masyarakat harus mewaspadai tindakan gerilya kelompok fundamentalis melalui figur provokator seperti Zakir Naik. Kita tak perlu mengimpor dai yang gemar berceramah agitatif dan insinuatif. Kita membutuhkan siraman kerukunan dan penguat ikatan kebangsaan dalam kebinekaan. Jangan sampai gara-gara Zakir Naik setitik rusak kerukunan se-Indonesia Raya.